kita bayangkan 30.000 pesantren di Indonesia yang semuanya memulai domain dan semuanya aktif memiliki konten-konten yang Islam rahmat atau moderasinya kuat, itu pasti lama-kelamaan kelompok-kelompok kiri atau kanan itu pasti tergeser. Walaupun kita terlambat 10 tahun, saya mengamati tentang online pesantren itu tahun 2017 dan sekarang 2020, dan munculnya jenis-jenis pesantren online tadi itu sedikit demi sedikit telah menggeser posisi domain-domain yang intoleran tadi. Jadi itu luar biasa. Kemudian kalau kita yang kedua adalah ini dari segi tadi berbicara tentang ekonomi ya. Saya juga membayangkan lagi, selama ini konten-konten media sosial atau konten-konten cyberspace yang menghasilkan pundi-pundi keuangan itu dikuasai oleh konten-konten yang istilahnya bukan dari pesantren. Ini sebenarnya sangat padahal raupan secara ekonomis dunia cyberspace ini juga lebih menjanjikan, sangat menjanjikan. Kita lihat bahwa masyarakat kita atau masyarakat dunia itu sebenarnya menyukai konten-konten yang berbau bukan saya Islami, berbau, maksud saya konten-konten yang lebih menarik kemanusiaan dan lain sebagainya, seperti eksperimen sosial. Kita tahu di Indonesia ini sangat followernya terbesar sekali itu, dan itu dikuasai oleh mereka yang konten-konten itu bukan dari konten-konten pesantren, dan pundi-pundi tentang keuangan itu dikuasai mereka. Mereka bisa meraup bisa 20 miliar per bulan, itu bisa sampai dari konten-konten yang bukan dari konten pesantren. Dan kita memiliki aset 30.000 pesantren, kalau dia bisa menguasai domain konten-konten di dunia cyberspace, maka saya tidak bisa membayangkan lagi pasti dikuasai oleh pesantren itu sendiri, pesantren online. Dan dunia pesantren online ini mungkin babak baru juga sih, dan sangat menjanjikan juga. Jadi pesantren apalagi kalau ada kolaborasi antara satu pesantren dan pesantren yang lain yang kemudian ditonton, disaksikan oleh para santri itu. Dan kita bukan saja santri di dalam saya membayangkan juga bukan saja yang menonton ketika di cyberspace, bukan saja di dalam santri-santri pesantren, tapi santri alumni pesantren. Itu juga menjanjikan kalau mereka menjadi followernya, dan itu juga akan menghasilkan masukan secara otomatis, bisa menjadi masukan secara ekonomi dari sisi online. Jadi tidak dari sisi fisikal saja istilahnya, tidak dari sisi fisikal, tapi kita juga mencari, maksud saya pesantren bisa mencari sumber-sumber dana secara mandiri dari sisi online yang konten-konten yang seperti konten taruhlah sekarang yang lagi booming kontennya Raffi Ahmad, kontennya Baim, itu berapa miliar yang mereka hasilkan. Dan padahal kita itu punya follower yang luar biasa dari kaum santri. Kalau itu dimanfaatkan, dimobilisasi, saya tidak bisa membayangkan dunia cyberspace itu akan dikuasai oleh kaum santri, kaum pesantren yang itu secara finansial itu sangat menjanjikan sekali, dan itu lebih dari bantuan pemerintah mungkin, karena mereka itu saya pernah baca dari segi pendapatan dari online aja mereka bisa berapa miliar per bulan. Bayangin, saya bisa membayangin ini. Jadi ini yang harus mungkin dilihat dari secara ekonomi, kemudian dilihat dari secara ideologi. Pada saatnya pelan pasti, karena pesantren itu adalah banyak sekali istilahnya followernya, pelan pasti saya membayangkan 10 tahun atau 5 tahun ke depan itu dunia cyberspace itu, jika pesantren mulai aktif dengan konten dan domain dengan beberapa fatlon, apalagi sekarang media sosial sudah muncul tahun 2016-17 itu, dunia media sosial menjadi booming, itu luar biasa sekali. Saya kira itu aja yang bisa saya masukkan. Kemudian ini masukan untuk pesantren itu adalah, walaupun selama ini saya mengamati, walaupun pesantren itu banyak masuk ke dunia cyberspace,
tapi mereka hanya berhenti di tengah jalan karena tidak konsisten. Taruhlah yang paling konsisten yang mereka para kiai yang sudah mapan seperti AAG dan lain sebagainya, mereka konsisten, makanya mereka banyak followernya. Tapi kiai-kiai kecil, maksudnya bukan kiai-kiai dari kiai-kiai di pondok pesantren, mereka memang sibuk di pesantren, itu mereka tidak konsisten. Kadang-kadang dia online, kadang-kadang tidak. Kenapa para YouTuber itu mereka bisa eksis dan mereka memiliki follower banyak? Itu salah satu kuncinya adalah mereka konsisten online. Setiap hari mereka bisa mengupload beberapa tentang materi tentang apa yang mereka di dunia website. Tapi para pesantren ini tidak konsisten. Kadang-kadang dia 1 bulan, memang peak season untuk dunia pesantren di online itu saya amati di bulan puasa saja. Di bulan puasa itu banyak sekali pengajian-pengajian dari pesantren yang muncul di media sosial ataupun di website. Tapi setelah bulan puasa itu berhenti. Dan ini yang menjadi permasalahan. Jadi mereka tidak eksis. Yang kedua, untuk pesantren online bisa mendunia ini adalah dipikirkan masalah waktu. Seperti gini. Ini penelitian saya sekecil aja. Seperti ketika saya meneliti tentang pesantren online-nya Gus Ulil, Pak. Jadi ketika Gus Ulil online di Belanda, ternyata viewernya di Indonesia itu sedikit. Itu sangat suka berpengaruh sekali. Ketika dia live streaming juga. Ini juga yang ketiga selain waktu, konsistensi adalah kalau saya keunggulan dari pesantren, dunia pesantren itu ada ilmunya. Keilmuan pesantren tidak diragukan lagi dibanding dengan kelompok kiri atau kelompok kanan yang berisik itu. Itu sebenarnya aset yang luar biasa. Kita memiliki 2 aset yang bisa dikembangkan di dunia online pesantren. Yang pertama adalah kita menjadi mayoritas kalau benar-benar. Kemudian keilmuannya itu sudah tidak ragu dan tidak pernah akan habis. Ini yang harus ini. Tapi kita juga harus waspada. Pesantren juga harus waspada sekali karena banyak sekali banyak sekali desakan-desakan itu. Makanya saya mengharap nanti ada penelitian yang kolaboratif itu sangat mempengaruhi antara satu pesantren dengan pesantren yang lain. Mungkin ketika mereka membuat konten kolaboratif antara satu pesantren dan pesantren yang lain, itu juga sangat mempengaruhi di dunia cyberspace. Sebagai contoh, ketika kolaborasi antara Kiai A dan Kiai B untuk mendongkrak popularitas, kita tidak menafikan juga bahwa dunia cyberspace itu adalah popularitas yang dicari. Untuk mendongkrak Kiai A yang mungkin levelnya belum ini dengan Kiai B, itu diperlukan kolaborasi. Itu juga salah satu cara untuk bagaimana pesantren bisa menguasai dunia cyberspace. Ini yang di slide ini hal-hal yang mempengaruhi perkembangan pesantren online. Ini sifat masyarakat Indonesia yang komunal. Kita pesantren itu kalau dirujuk secara ke atas itu sebenarnya ini bisa masuk pada studi-studi virtual ummah. Jadi kalau mau mendunia kita bisa merujuk pada virtual ummah ini yang bisa menguasai yang lagi menguasai dunia cyberspace. Virtual ummah ini lebih terkait pada bagaimana kelompok muslim berkumpul menjadi satu, kemudian dia memiliki passion di dunia agama yang sama, maksudnya keagamaan yang sama, berkumpul dan ini aset yang di Indonesia sifatnya komunal, suka berkumpul. Makanya kalau seandainya ada polling tentang komunal ini, kita bisa tahu kalau seandainya ada polling tentang sesuatu, pasti Indonesia akan menang karena jumlah mayoritasnya tinggi dan mereka suka berkumpul, termasuk pesantren ini. Mereka akan mengumpul dari satu kelompok ke kelompok lain. Taruhlah gini, alumni pesantren Tebu Ireng pasti mereka akan punya kelompok di media sosial tentang Tebu Ireng. Itu juga sifatnya. Alumni pesantren ini dia akan mengumpul di
di kelompok yang lain. Itu sifatnya kelemahan berkelompok. Jadi makanya tidak heran dunia cyberspace ini selain intern pesantren yang mengikuti followernya adalah ekstern, itu adalah alumni pesantren. Dari 30.000 pesantren ditambah alumni pesantren, itu semua aset yang luar biasa sekali. Kedua adalah kebutuhan masyarakat tentang agama. Kita tahu bahwa semakin modern seseorang, mereka akan semakin kering kebutuhan tentang agama. Dan yang harus saya masih ingat pertama kali ketemu saya dengan supervisor saya tentang media online. Saya bilang pesantren itu ketika masuk di dalam dunia online, saya bilang itu non real kehidupan. Dia bilang itu adalah juga kehidupan real, makanya itu juga harus diperhatikan. Itu tetap kehidupan real kita dalam bentuk baru. Dan dengan adanya COVID juga, ini didukung dengan adanya COVID ini, kita tidak membayangkan bahwa saya pernah baca itu 20 tahun lebih lonjakan tentang orang dalam menguasai teknologi tidak dibayangkan. Mau tidak mau dengan adanya COVID ini orang akan menuju ke cyberspace. Itu yang harus kita ingat. Seperti hanya dengan virtual ini kita meeting virtual, mau tidak mau itu orang harus ke dunia cyberspace. Kemudian perkembangan teknologi internet ini juga mendukung. Saat ini mungkin website dan lain sebagainya sudah walaupun masih dipakai, tapi media sosial kita tidak bisa menafikan media sosial. Makanya pesantren itu harus melirik juga media sosial, karena di sanalah tempatnya orang. Bisa Facebook, bisa YouTube, apalagi YouTube sekarang yang menduduki ranking 1, Instagram dan lain sebagainya. Itu media sosial harus mulai dilirik dengan serius. Dan saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kalau ada mungkin bisa di sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Wahyu Ilaihi. Pemaparan yang sungguh sangat menarik. Ini tadi sedikit menjawab tantangan yang disampaikan oleh Gus Jaim. Bapak Ibu para peserta, monggo yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat, baik yang berkenaan dengan Gus Jaim tadi maupun yang telah disampaikan oleh Mbak Wahyu Ilaihi. Sebelum ke narasumber selanjutnya, kebetulan karena Gus Jaim akan ada acara selanjutnya, mohon izin Gus Jaim untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus Jaim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun foto bersama Rien, Gus. Bapak dan Ibu peserta, mohon untuk dibuka kameranya untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Sekali lagi, Bapak Ibu peserta, mohon untuk dibuka kameranya agar kita bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Pak Direktur, mohon izin, maskernya dilepas terlebih dahulu, bolehkah? Biar tampak kegantengannya itu lebih mempesona gitu Pak Direktur. Profesor Dr. Kiai Haji. Profesor Dr. Kiai Haji, biar tampak kelihatan gagah dan mempesona. Baik Bapak dan Ibu, masih ada yang belum? Monggo panitia mohon dibantu untuk men-screenshot. Bisa dipimpin Pak Said, monggo Pak Said. Baik, slide pertama dulu ya. Iya, monggo Pak Said. Siap, 1, 2, 3. Pak Yai masih bersiap-siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang slide kedua. Slide kedua, Mas Umam belum ada nih. 1, 2, 3. Oke, Mas Umam. Oke, slide ketiga. Oke, slide ketiga, alhamdulillah full. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Slide keempat.
slide keempat pada mati nih. Oke, nggak apa-apa. Monggo silakan slide keempat dinyalakan videonya. Oke, silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kelima. Slide kelima, monggo. Ternyata mati semua. Oke, nggak apa-apa. Slide keenam. Slide terakhir 7. Oke. Oke, saya rasa sudah ya, Mas Hoirul, silahkan. Oke, matur suwun. Sebelumnya mohon maaf, saya mohon izin. Onje, Pak Yai, matur suwun. Karena mau sampai lokasi. Terima kasih semuanya. Nggih, matur nuwun Gus. Oke, matur nuwun Pak Yai. Matur suwun sangat Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, berhubung beliau ada kegiatan lain, mari kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya, yakni kepada Pak Aris atau Mas Aris. Apakah sudah hadir? Assalamualaikum Mas Aris. Siap, sudah hadir. Nah, ini Mas Aris ini salah satu peneliti senior di Puspa ya, dan banyak kajian-kajian tentang pesantren. Kebetulan beliau juga dekat dengan lingkungan pesantren dan ya nampaknya memiliki istri yang keluarga pesantren gitu ya, sehingga cukup fantastis lah beliau ini kajian terhadap kepesantrennya. Kepada Mas Aris Rizdiana dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Waryono Abdul Ghafur, Bapak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati Gus Jaim yang alhamdulillah bisa hadir tadi. Yang saya hormati juga Mbak Wahyu nih, yang hari ini lagi mau sahur kayaknya ini ya. Dan mohon maaf nih belum tidur kayaknya ini ya, malah begadang nih sampai subuh. Masih jam 4 di sini, Pak. Wow, masih jam 4 nih. Ya, masih Jumat subuhnya jam 5.33. Oke, Masya Allah. ya. Luar biasa. Matur suwun Mbak Wahyu Ilaihi. Begadang beneran ini Mbak Wahyu. Iya. Kemudian yang saya hormati Ketua Puspa Pak Said ya. Kemudian yang saya hormati juga sesepuh JDF Bapak Kiai Haji Suisianto, teman-teman pengurus Puspa yang saya hormati, yang saya banggakan, serta para kiai, para ibu nyai, dan para gus yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini. Dan luar biasa juga ternyata bapak saya, istri saya pun hadir pada pagi hari ini. Masya Allah. Iya, ini istri saya dari Lasem, kemudian bapak saya juga dari Lasem juga ini hadir. Alhamdulillah. Insya Allah besok saya juga mau jemput istri juga, sekalian silaturahmi ke Gus Jaim juga. Salam G buat istri dari Nyonya juga. Siap Pak Dir, siap. Oke, kemudian yang saya hormati juga ada Gus Izul yang sudah banyak membantu juga nih jauh-jauh dari Kanada juga. Teman-teman juga yang dari luar negeri juga yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin bisa dibantu Pak Hairul materinya. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang saya ingin sampaikan adalah sekedar melengkapi dari beberapa pengalaman saya
di dunia riset yang insya Allah berkat doanya dari Pak Direktur Pendidikan Dini dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, insya Allah disertasi saya pun tentang pesantren. Mohon doanya Pak Kiai. Amin, amin. Ditunggu. Judulnya saya masih dirahasiakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya yang saya ingin sampaikan adalah merespon dari apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Kemudian yang sangat menggelitik adalah luar biasa dari teman-teman panitia terkait dengan virtualisasi. Apakah memang pesantren ini akan diarahkan kepada dunia yang cyber di situ atau seperti apa? Nah, maka data yang saya dapatkan dari Kementerian Agama, nah mudah-mudahan statistik pesantrennya jumlahnya 27.722. Jumlah santri 4.173.494. Itu yang ada di websitenya Pak Waryono. Dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Mbak Wahyu tadi, ya media hari ini, 2020 hari ini mengatakan jumlah pesantren itu kurang lebih 30 ribuan. Berarti ada yang harus diberikan perbaikan adalah terkait dengan data statistik pesantren. Nah, berarti masukannya secara pribadi dan kelembagaan buat Pak Direktur adalah update data statistik pesantren beserta santrinya gitu. Karena saya cek di kemarin tanggal 19 itu masih tetap 27. Tetapi informasi yang beredar di dunia Google itu sudah berubah data tersebut. Nah, apakah ini belum masuk atau seperti apa? Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah bahwa berangkat dari perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka pada kesempatan pagi hari ini, materi yang saya akan sampaikan, sharing kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan transformasi manajerial pondok pesantren. Kemudian yang selanjutnya, kenapa ada perkataan dari Abdul Halim dan Abdullah Rafiq Mas'ud bahwa peningkatan di bidang manajerial di pesantren justru akan mampu membawa diri dan memiliki wawasan global terhadap pesantren. Berarti hasil dari risetnya Abdul Halim beserta kawan-kawannya ini memberikan pengaruh bahwa barang siapa barangnya siapa yang mau mengelola pondok pesantren dengan baik tentunya akan berpengaruh juga kepada jati diri dan pesantren tersebut akan memiliki wawasan global. Oke. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Ini belum ke materi Bapak Ibu ya, para kiai, para ibu nyai, belum ke materi. Kemudian pesantren hari ini banyak mengalami beberapa kelemahan. Salah satunya yang disampaikan oleh Gus Jaim tadi bahwa teman-teman khususnya di Nahdlatul Ulama, di Jamiah Nahdlatul Ulama, santri-santri, para kiai itu memiliki materi yang kuat. Tetapi hari ini dihadapkan kepada lemahnya terhadap penguasaan teknik informatika, sistem informasi. Maka saya sangat sepakat apa yang dikatakan oleh Gus Jaim tadi, sinergitas antara santri dan akademisi menjadi sebuah keniscayaan. Maka ini kan sebuah peluang yang harus kita ambil khususnya oleh Puspa, di mana untuk siap memberikan kontribusi untuk bangsa dan dunia.
Kemudian yang saya garis bawahi juga, kenapa pesantren hari ini, sebagian pesantren, mohon maaf, sebagian pesantren masih susah untuk diajak untuk bertransformasi. Mungkin salah satunya adalah masih kuatnya doktrin dari kepemimpinan seorang kiai tersebut. Ada salah satu kawan saya, dia seorang cyber, dia mengatakan sama saya seperti ini, Mas Aris, kalau mau memang pesantren mengajarkan santri-santrinya terkait dengan cyber, ya langsung saja. Santrinya itu ya bawa HP ya sudah. Ngaji pakai HP atau pakai laptop, semuanya diajarkan. Bahkan pernah di Pondok Pesantren Al-Qadir di tempatnya Mbah Masrur juga diadakan pelatihan tentang cyber juga. Tetapi ya ujung-ujungnya kan tidak ada sustainabilitasnya itu yang dikatakan oleh Mbak Wahyu tadi, itu adalah keberlanjutan itu yang tidak ada di situ. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak keberlanjutan? Apakah memang benar-benar human resources-nya yang tidak ada atau hanya sebatas gugur kewajiban aja terkait penyelesaian program kerja? Untuk slide yang selanjutnya, oke, next. Oke, nah ini. Nah, maka tantangan pesantren di Indonesia itu perkembangan teknologi itu. Yang kedua, arus globalisasi. Problem makro nasional. Mutu dan kualitas SDM. Kurikulumnya, manajemennya, dan infrastrukturnya. Nah, kemudian yang ketiga, maka apa yang menjadi peluangnya? Maka saya sepakat, tapi bagi Bapak Ibu, para kiai, para pengasuh, apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terkait dengan pesantren, apakah ini merupakan peluang bagi pondok pesantren atau justru menjadi sebuah momok atau menjadi sebuah penghalang bagi pengembangan pesantren? Nah, mungkin para kiai, para ibu nyai, para gus ini bisa menjawab dengan hati kita bersama di sini. Yang jelas kalau saya melihatnya, niatan dari pemerintah baik membuat regulasi Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren. Oke. Tetapi ada problem juga Pak Waryono, biasanya di lapangan itu dalam tanda petik dikhawatirkan juga pemerintah ini nanti malah ngatur pesantren. Nah, itu tadi yang menjadi problem, makanya yang kata saya tadi, wah iki Pak Direktur mau ngatur saya Pak Yai. Nah, itu. Maka yang diperlukan mungkin dari pemerintah adalah pendekatan sosialisasi terkait regulasi undang-undang tersebut. Bahkan terkait dengan turunan tadi, pendirian pesantren. Syaratnya minimal 50 santri dan itu pun harus mukim. Mohon maaf Pak Direktur, kami di lapangan menemukan di lapangan itu yang kasus yang dikatakan oleh Gus Zaim tadi. Ketika ada yang survei, siapa yang surveinya? Kalau yang surveinya ya orang untuk mencari emis ya, untuk cari emis ya udah gimana? Udah ya ada 50 bahkan lebih itu. Tetapi ketika mau diberi bantuan oleh Pak Direktur, maka si santrinya itu enggak ada. Caranya gimana? Ngambil aja anak-anak kampung, dikasih baju koko, dikasih baju koko, kasih sarung, udah pada datang. Wah, ini ada Pak Direktur datang. Wah, ini jumlahnya ada 100 lebih Pak Direktur. Pak Direkturnya percaya saja. Oh iya. Nah, ini banyak Pak Direktur di lapangan kasus-kasus seperti ini. Maka sebenarnya yang harus kita benahi adalah bagaimana
semua komponen itu memiliki nilai-nilai yang ya kepercayaan itu tadi. Jadi harus jujur ya, harus jujur kacang hijau di situ. Kemudian saya juga sepakat, saya usul juga sama Pak Direktur, mumpung ada Pak Direktur di sini, pondok pesantren yang besar itu, ya kalau saran saya ya jangan dikasih lah, udah besar. Lebih baik mengembangkan pondok-pondok pesantren yang mau maju, tentunya yang mau maju, yang mau mengikuti regulasi dari pemerintah. Dapat bantuan mau maju semua. Nah, dapat bantuan mau maju semua, itulah problemnya, Pak. Akhirnya nanti dikasih baju masing-masing di situ. Ternyata UUD semuanya ya, ujung-ujungnya duit semua gitu. Ini menjadi problem juga, Pak Direktur di lapangan. 2017 saya dapat penelitian bantuan untuk mendata pondok pesantren di Jawa Tengah. Sampai ke tempatnya Pak Zain Musrifin, nyampe ke Purbalingga. Tuh. Ketika saya datang ke sana untuk meneliti, untuk nyari data, senang banget. Mas tolong ya, nanti saya diusulkan biar dapat bantuan ini. Kami butuh ini santri ini. Kami tidak tahu apakah secara manajerial pengelolaannya seperti apa. Nah, maka beberapa hasil riset yang dikumpulkan, contoh Pak Suradi dari Bengkulu. Dampak dari transformasi sistem pendidikan terhadap penanaman pancajiwa pesantren pada santri. Ya, outputnya apa? Peningkatan tujuan institusional pondok pesantren dalam kerangka pendidikan nasional. Peningkatan kurikulum, menggalakkan pendidikan life skill. Pesantren harus selalu terbuka terhadap perkembangan dan temuan-temuan ilmiah. Ya, karena basisnya ini adalah basisnya pilot project, maka ya hasil-hasilnya ya seperti ini Pak Direktur itu. Baik-baik semua. Model Ali Ashar dari Gresik, transformasi pendidikan pesantren di Bawean. Outputnya ternyata semuanya mengalami transformasi. Nah, hari ini yang harus kita dampingi adalah bagi saya bagaimana Puspa ini bergerak bersama untuk mendampingi dan mengadvokasi pondok-pondok pesantren yang hari ini banyak loh Pak Direktur, pesantrennya ada secara fisiknya, tetapi tidak memiliki visi, misi, tujuan, kurikulum, metode pengajaran. Ya yang penting jalan saja gitu. Tapi ketika mau dapat bantuan, ya akhirnya kan berbondong-bondong situ. Di situ. Next, Muhammad Arif Faizin juga sama. Jadi banyak pesantren-pesantren ya risetnya beliau ya bahwasanya bertransformasi kepemimpinan kiai. Jadi menurut hasil risetnya Mas Arif Faizin ini, ternyata si kiai itu bukan menjadi sentral lagi, tetapi santri itu bisa membaur dengan para santrinya. Yang kedua, hasil riset beliau adalah transformasi di metode pembelajaran di pesantren. Next, Mas Khairul. Kemudian, nah Mas Suradi Bengkulu juga sama, Husnul Khotimah juga ya baik-baik. Termasuk hasil riset saya di Yogyakarta terhadap pesantren Sunan Pandanaran itu kan. Jadi ketika ditanya sama pengasuh, sama pengelola, sama pengurus, ya intinya ketika ingin bertransformasi, tantangan yang terbesar adalah bagaimana merubah mindset untuk bertransformasi. Yang hari ini ya Sunan Pandanaran, Pondok Sunan Pandanaran mulai dari tingkat PAUD bahkan TK ya sampai perguruan tinggi sekarang Mahad juga sudah berlaku. Itu berangkat dari mana Bapak Ibu? Berangkat dari mindset, cara berpikir. Jadi pengen maju, perubahan di situ yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya Pak Khairul. Nah, maka transformasi manajerial seperti apa? Saya menggunakan
metodenya adalah metode OSIM. Yang pertama, Organization Development. Saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Direktur. Pondok pesantren hari ini banyak yang tidak memiliki visi misi, bahkan legal formal lembaga, tetapi ingin mendapatkan BOP, gitu. Ingin mendapatkan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, mungkin dengan hadirnya Puspa ini, kita mencoba mengadvokasi mungkin ya, mengadvokasi di situ. Jadi lembaga-lembaga seperti apa yang ingin mendirikan pesantren atau meningkatkan kualitas pendidikannya. Kemudian yang dikatakan oleh Pak Direktur tadi, program unggulan, pengembangan organisasinya apa? Hari ini saya cek di data Kementerian Agama, ya memang setiap pesantren memiliki program-program unggulannya. Ada yang fokusnya ke pertanian, ada yang fokusnya ke perikanan, ke lautan, kemudian ada yang ke tahfidz, gitu kan. Semuanya memiliki keunggulannya masing-masing. Tetapi ketika di pelaksanaan, nah ini banyak yang menjadi problem juga. Gitu. Salah satu problemnya adalah program unggulan, legal formal, visi misi, ketika dilaksanakan ternyata tidak sesuai dengan visi misinya, tidak sesuai dengan nilai pesantren tersebut, ya asal jalan saja. Dan ketika mau diawasi, yaitu tadi kucing-kucingan, dan ketika mau dievaluasi, pada nggak mau juga di situ. Nah ini problem yang sering saya temukan di lapangan Pak Direktur. Yang kedua, metode dari OSIM itu adalah model sistem pembelajaran. Nah, maka kalau saya kembalikan Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian, kalau dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, apakah pesantren online itu dikatakan pesantren? Tidak. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Pasal 5 Bagian Umum, unsur-unsur pesantren itu ada 5. Ada kiai, ada santri yang mukim, ada asrama, ada masjid, ada kajian kitab kuning atau dirosah Islamiyah. Maka online pesantren, virtual pesantren itu adalah bagian dari branding untuk peningkatan model sistem pembelajaran di pesantren. Bagus enggak? Bagus. Bahkan Kiai Said Agil menganjurkan, silahkan setiap santri yang sudah khatam kitab apa, sekecil apapun kitabnya, silahkan ngaji online di situ. Tapi itu bukan pesantren. Kalau dikembalikan ke Pasal 5 Bagian Umum, unsur-unsur pesantren itu ada 5 poin. Nah, oleh karena itu, maka virtual pesantren, online pesantren itu adalah bagian dari model sistem pembelajaran. Kenapa? Karena pesantren itu lebih dekat dengan sorogan, bandongan. Karena keberkahan dengan kedekatan dengan kiai, antara santri dengan kiai, maka keberkahan itu yang senantiasa kita cari. Oke. Yang terakhir, next. Dari konsepnya OSIM itu adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini menarik Bapak Ibu sekalian. Infrastruktur, semua pesantren yang besar ataupun yang kecil, yang besar pengen lebih besar lagi, yang kecil pengen besar seperti yang besar, tetapi caranya bagaimana? Maka caranya simpel aja kalau bagi sudut pandangnya Pak Waryono, ya ikutin saja administrasi tadi di situ. Nah, gitu ya. betul. Administrasi tadi di situ. Itu akan dipermudah di situ. Karena saya hari ini juga mendampingi salah satu pondok pesantren di Ngawi, Pak Waryono. Pondok pesantren di Ngawi yang baru mau belajar kayak itu. Konfliknya pun sudah mulai. Belum aja tumbuh sudah konflik tumbuh kayak gitu. Ya bagi saya wajar, itu bagian dari keragaman gitu. Bahkan
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Cirebon tuh tetangganya Pak Direktur di situ, di Pondok Pesantren San Mulia. Di situ sudah ada bioskop mini. Wah, luar biasa itu bertransformasinya itu. Ada labnya, wah komplit banget ketika saya silaturahmi ke Cirebon. Wah, luar biasa itu tampilan-tampilan situ. Ya, transformasi beliau itu yang dilakukan oleh kiainya. Ya tentunya apa yang dilakukan ya karena mindsetnya itu, pemimpinnya itu kiainya harus maju pesantren ke depan. Bukan hanya ngurus Indonesia saja, tetapi bagaimana pesantren bisa mendunia, itu yang diharapkannya. Dan itu adalah cita-cita kita bersama. Next, yang terakhir, ini Bapak Ibu, pesantren berwajah etnik. Kalau Bapak Ibu datang ke Cirebon, silahkan, itu luar biasa di situ. Kemudian berbeda dengan yang atas ya, itu. Jadi bangunannya di situ. Nah sekarang dari segi infrastruktur pun pondok pesantren itu sekarang beragam itu. Kalau Jamaah Sari Dhaifir itu membagi ada pondok pesantren Salafi, ada moderat, ada kombinasi. Wah sekarang banyak lagi muncul lagi itu. Itu adalah merupakan sebuah transformasi di dunia pondok pesantren. Dan terakhir, slide yang terakhir adalah transformasi yang harus kita lakukan di pondok pesantren. Bagaimana kita memiliki mitra. Nah, respon silahkan Bapak Ibu, termasuk saya pun juga santri. Santri saya sampai hari ini mungkin sampai meninggal nanti saya menjadi santri juga. Saya pun sekarang di Jogja menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Qadir Yogyakarta itu. Jadi Bapak Ibu silahkan peluang tadi untuk bermitra. Saatnya pondok pesantren bermitra dengan dunia industri. Apa daya balai latihan kerja tuh Bapak Ibu lihat di pondok pesantren kan banyak tuh. Nah hari ini bagaimana dimanfaatkan enggak itu Pak Waryono? Nah kalau hari ini belum dimanfaatkan balai latihan kerja yang ada di pesantren, saatnya Puspa juga menggandeng dengan siapa? Ya dengan Kementerian Tenaga Kerja, digandeng tuh. Santri digandeng kayak gitu. Dengan Kementerian Kesehatan, Koperasi, kan sayang berjejer-jejer tuh. Padahal targetnya berapa dari Presiden? 3.000 BLK. Nah itu yang harus kita respon juga. Baru 1.125 pesantren. Betul, baru 1.025 ya. Targetnya dari 3.000. Nah mungkin nanti Pak Direktur kita di Puspa bisa berkolaborasi untuk mengembangkan infrastruktur yang sudah ada itu. Yang kedua, pesantren saatnya bermitra dengan mendatangkan tokoh. Mendatangkan tokoh ke pesantren itu biar nanti santri itu wah. Yang ketiga, saya sepakat dengan Mbak Wahyu tadi, ada kerjasama dengan para alumni. Kenapa? Karena kalau Mbak Wahyu tadi mengatakan masyarakat kita ini kan masyarakat yang komunal. Nah, banyak setiap Anda termasuk saya itu punya alumninya. Saya alumni dari Sukamana, perguruan Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana, ya punya alumninya juga di situ. Tuh, Pak Waryono juga ya punya alumninya juga. Nah itu yang harus dirangkul. Saatnya pesantren merangkul para alumninya. Bahkan sebagai laporan Pak Waryono, riset saya di 2019 di Jawa Timur, tidak perlu saya sebutkan nama kotanya, itu ada pondok pesantren Pak Waryono. Dulu itu santrinya ada perempuannya ada 300 lebih, yang laki-lakinya ada 200 lebih. Sekarang Pak, cuman ada bangunannya saja, isinya tidak ada. Oh, diambil alih Puspa. Ya, itu akan kami kelola dan akan kami advokasi di situ. Karena luar biasa. Akhirnya langkah awal apa yang harus dilakukan? Ketika ada hall mbahnya yang sudah meninggal, undang alumni. Ternyata alumninya orang-orang sukses, Pak. Nah, tinggal siapa? Masalahnya siapa, Pak? Masalahnya penerusnya, Pak, yang nggak mau.
malah tertarik Oh. dengan menjadi kepala desa, bisnis di situ. Nah, inilah Jadi problemnya. dekan ya. Nah, jadi dekan di situ, jadi direktur gitu ya. Itu menjadi problem itu. Jadi kaderisasi mungkin di pesantren harus ada. Yang terakhir, studi kelembagaan baik nasional maupun internasional. Saatnya pondok pesantren saling menyapa, saling menyapa, saling menyapa. Antar pesantren, antar kiai. Kenapa? Itu tradisi kiai zaman dulu. Silaturahmi ke pesantren-pesantren. Mosok zamannya maju, tetapi tradisinya kok malah luntur di situ. Nah, ini maka saatnya termasuk saya pun hari ini ya silaturahmi terus. Silaturahmi, insya Allah besok ya ke Gus Zaim juga sambil pulang ke Lasem. Rumahnya dekat, nggak pernah main kan malu juga di situ. Oke, saya kira itu Pak Waryono dan Bapak Ibu para hadirin semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentunya ingin sekali banyak masukan bagi Bapak Ibu khususnya untuk perkembangan Puspa ke depannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Kang Aris ini karena di Sunda, asli Siap. dari Sunda ini. Ya, terima kasih Kang Aris pemaparannya. Bapak Ibu peserta, saya informasikan lagi, monggo yang ingin menanyakan kepada para narasumber bisa dituliskan di ruang chat YouTube maupun Zoom. Karena nampaknya kedua narasumber dan tadi satu Pak Yai Zaim itu sangat menginspirasi dan sangat luar biasa. Di sini saya garis bawahi ada 3 elemen sebenarnya Bapak Ibu peserta. Yang pertama dari aspek pemerintah tentu telah hadir bersama kita semua Pak Waryono. Terus yang kedua dari aspek praktisi atau dari yang pengelola lapangan, pengasuh pesantren atau Pak Yai Zaim, dan di sini ada 2 ahli peneliti tentang pesantren juga. Yang satu ada Mbak Wahyu Ilahi dan yang kedua ada Mas Aris. Pemaparan dari kedua peneliti ini sangat luar biasa ya. Tadi Mbak Wahyu Ilahi memaparkan sangat baik tentang bagaimana dunia pesantren saat ini, bagaimana dunia virtual pesantren saat ini. Karena saya lihat, saya juga baru tahu ini ternyata dari tahun 2000 itu sudah gencar ya namanya virtual pesantren. Sehingga saya sendiri merasa tertinggal ini. Saya baru ngerti virtual itu 2015 ini ya. Jadi itu udah 15 tahun lalu berarti saya merasa tertinggal. Nah, oleh karena itu bagaimana pesantren ini mengikuti dunia virtual tapi tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang sudah jalan. Seperti yang disampaikan Mas Aris tadi. Jangan-jangan zaman bisa berubah gitu ya. Zaman bisa berubah, tapi tradisinya apakah maju atau mundur? Ini yang menjadi pertanyaan juga gitu ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita buka sesi pertanyaan dari para peserta. Di sini ada pertanyaan yang menarik ini. UMKM halal berbasis pesantren, branding yang nice tanpa menanggalkan esensi di dalamnya. Maksudnya ini gimana ini? Tolong info lebih lanjut. Mungkin satu-satu dulu ya. Ini yang pertama, UMKM halal berbasis pesantren. Ini mungkin lebih ke Pak Direktur enggak ya? Oke, siap. Bagaimana ini penjelasannya? Terus yang kedua, BLK, info lebih lanjut dong tentang BLK Pondok Pesantren. Itu yang kedua. Dan yang Pak Direktur lagi deh. Terus yang selanjutnya Gus Aris. Wah sama ini tadi. Nah, ini mungkin Mbak ada tambahan satu yang awalin dari Mas Fahrur Rahman. Yang dimaksud dari golongan kanan, golongan kiri dalam pesantren itu seperti apa ya? Ini kayaknya ke Mbak Wahyu Ilahi ini. Dalam virtual pesantren ada kiri, kanan, terus tengah, depan, belakang. Itu gimana ya? Itu. Nanti bisa ditambahkan. Mungkin itu dulu para narasumber dan Pak Direktur yang saya hormati. Mungkin bisa dijawab dulu dari
Mbak Wahyu Ilahi ini nampaknya sudah ngantuk berat. Biar semangat Mbak Wahyu dulu ya. Monggo Mbak Wahyu. Semangat. Karena masih jam 4 lagi nih. Mau subuh. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaan tentang kanan kiri. Saya hanya tadi cuma ilustrasi saja. Sebenarnya pesantren itu kan di posisi tengah. Dia lebih banyak menyampaikan kontennya itu adalah konten-konten yang sifatnya rahmah. Sementara golongan kanan dan kiri itu pesantren tadi saya hanya menyambung apa yang disampaikan oleh Kiai Zaim tadi, bahwa pesantren itu ada desakan dari kiri kanan. Dari kanan itu adalah kelompok-kelompok intoleran, gerakan-gerakan transnasional seperti Wahabi, Salafi dan lain sebagainya yang sifatnya intoleran. Sementara golongan kiri itu adalah golongan-golongan tradisionalis yang sebenarnya itu bisa dua-duanya sebenarnya bisa dirangkul kalau bisa, yang mereka juga menekan pesantren. Dan ini yang terjadi, pertarungan ini yang terjadi di lah, golongan yang saya bilang itu adalah seperti transnasional dan lain sebagainya, itu mereka muncul lebih dahulu, 10 tahun lebih dulu daripada dunia pesantren ketika di cyberspace. Makanya mereka pengikutnya juga banyak. Makanya tidak heran jika jihadi dan lain sebagainya itu terinspirasi dari dunia cyberspace. Saya kira itu sebenarnya. Desakan pesantren itu dari beberapa kubu itu banyak serangan walaupun di dunia cyberspace. Munculnya boomingnya pesantren tahun 2000. Sebenarnya pesantren booming walaupun sudah muncul 2000, tapi booming itu 2015, 17, 18 itu secara cyberspace itu di dunia maya itu, di dunia secara virtual itu booming. Itu sedikit demi sedikit bisa menggerus golongan-golongan tadi karena sifatnya yang wasataniyah tadi gitu. Saya kira itu. Ya, terima kasih Mbak Wahyu Ilahi. Mungkin ini berkaitan juga Mbak, bagaimana eksistensi pesantren yang hanya only online gitu, yang tidak punya fisik pesantren. Mungkin bisa sedikit dijelaskan karena tadi masih nyambung gitu. Saya menemukan bahwa pesantren yang dia only online ini, dia adalah menyelenggarakan tradisi-tradisi pesantren. Ya, yang paling tua ya virtual pesantren. Dan maksud saya, pesantren jenis only online ini, kiainya didatangkan dari beberapa pesantren yang punya fisik gitu. Jadi orang-orang populer itu juga didatangkan, dan ataupun mereka memang manajemennya itu semuanya online, itu only online. Kemudian santrinya juga online, maksudnya santrinya juga santri online, kiainya pun juga kiai online, atau dalam dunia pesantren online itu disebut dengan kiai KO, Pak. Terus kemudian ya kiai online. Kalau merujuk seandainya dia masuk di media sosial, ini sebutan-sebutan untuk santri online tuh banyak. Ada kiai Facebookiyah, itu istilahnya ada. Terus kemudian kiai Googliyah dan lain sebagainya. Walaupun mereka adalah sebenarnya juga kiai besar, tapi mereka merujuk pada reference platform yang digunakan. Tapi yang paling populer tuh sekarang adalah kiai online atau KO itu yang ini. Dan itu mereka semuanya mulai manajemen, komunikasi, dan sebenarnya tidak ada bentuk fisik, semuanya online. Dan dia terpapar di cyberspace. Itu sebenarnya yang only online pesantren, tidak ada fisik dan lain sebagainya. Mereka korespondensi dengan online, semua online. Kiainya juga online, santrinya juga online, tidak ada fisik bangunannya. Mungkin fisik kalau dengan dunia online itu tergantikan oleh cyberspace. Jadi ruang di mana mereka ada percakapan, ruang di mana mereka sorokan. Mereka juga melakukan sorokan, Pak. Tradisi-tradisi sorokan, tradisi-tradisi bondongan, itu juga terjadi di dunia maya, Pak. Jadi saya sebutkan bahwa itu kayak seperti kehidupan pesantren. Makanya selalu supervisor saya tuh selalu mengingatkan bahwa itu real kehidupan. Walaupun di online, kamu jangan ngomong itu unreal, itu adalah real kehidupan. Makanya istilahnya yang muncul adalah online offline. Dari offline online ini, pesantren online ini bisa muncul menjadi offline juga perkembangannya. Mereka pertama kali muncul dengan pesantren online, kemudian akhirnya mereka membentuk
pesantren offline, itu juga menarik juga. Ataupun dari pesantren physical offline, kemudian berkembang menjadi pesantren online. Jadi itu kayak apa ya? Kayak contohnya Gus Baha gitu ya? Iya, ada perkembangan dari yang menarik. Offline ke online gitu ya? Iya, ada yang online kalau yang saya teliti itu dari online ke offline. Oh. Dari online, dia pure online terus kemudian menjadi pesantren offline. Tapi ada pesantren online yang dia tetap mempertahankan menjadi pesantren online dan dia tidak mau, dan pesantren ini bukan dia, dan pesantren ini tidak mau tidak akan menjadi physically pesantren. Tapi yang menguasai sebenarnya yang banyak, tapi itu tidak konsisten, itu dari physically pesantren, offline ke online. Itu banyak juga sih, jumlahnya luar biasa, tapi tidak konsisten. Kadang dibuka ada, kadang tidak. Ini yang membuat trafficnya jadi down juga gitu loh. Orang akan beralih. Tapi munculnya pesantren ini juga mewadahi kaum santri urban, Pak. Rata-rata memang followernya atau rata-rata pengikutnya itu adalah santri-santri urban, dan ini alumni. Kekuatannya luar biasa sekali itu. Kalau bisa dirangkum oleh physical online tadi, physical pesantren tadi gitu. Dan itu bisa ya mulailah mencari, makanya saya bilang pesantren-pesantren mulailah menguasai dunia cyber, karena di sini jangan salah juga menghasilkan pundi-pundi untuk membesarkan pesantren, dan jumlahnya itu luar biasa. Dan selama ini kalau kita saksikan kayak YouTube ya, YouTuber itu berapa itu yang mereka hasilkan. Saya sangat mengamati juga sosial eksperimennya Mbak Im Wong sama Raffi Ahmad. Itu karena online dikelola manajemen sangat luar biasa. Mereka itu unpredictable hasilnya itu. Kalah dengan perusahaan itu. Bisa mereka itu kemarin ada dibahas itu bisa sampai 1 bulan itu bisa sampai 20 juta itu 20 miliar itu, bayangin. Dari online. Lah kita pesantren itu kan asetnya luar biasa. Tidak hanya santri tapi alumni. Ya, makanya untuk Pak Direktur mungkin ada saran mungkin untuk ke depannya itu dana-dana bantuan itu, ya Pak? Ya, gimana? Soft skill untuk santri pada dana bantuan itu ada soft skill untuk santri pelatihan IT pesantren gitu. Tidak mungkin kiainya, tapi santrinya yang dibidik. Biar kiainya itu konsentrasi untuk membina umat, tapi santri yang mengembangkan manajemennya itu. Kalau dilihat kayak Mbak Im Wong itu tidak Mbak Im Wong aja, tapi mereka tim manajemennya yang sebenarnya yang membuat besar itu gitu. Dan ini belum dilirik. Padahal ini aset besar itu, soft skill IT untuk santri. Dananya itu juga dialokasi itu. Sebenarnya untuk menjadi online itu tidak besar sih dana yang dibutuhkan. Cukup HP aja sudah bisa gitu, sama koneksi internet bagus gitu aja. Itu. Sekitar itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Wahyu Ilaihi. Sangat menarik sekali ya memang ya dunia pesantren dan virtual ini ya. Ada yang dari online ke offline dan begitu juga sebaliknya dari offline ke online ya. Dan memang banyak 2018 sama 2019 saya meneliti juga banyak anak-anak SMA itu belajar agama, khususnya sekolah SMA favorit itu basisnya dari online. Dan lagi-lagi ya, dari online itu ya tadi mungkin dari yang tidak ada pesantrennya sehingga sangat mudah dicerna gitu lah. Oke, terima kasih Mbak Wahyu Ilaihi. Mungkin ada tambahan dari Pak Aris. Monggo Pak Aris. Ya, tambahan dari saya adalah kalau pondok pesantren atau masyarakat pesantren mau mengonlinekan konten-konten yang basisnya pesantren, maka kekuatannya adalah pertama, si santri itu harus memiliki skill di bidang skill di bidang IT. Nah, pertanyaannya adalah berapa persen pondok pesantren yang hari ini
yang usulan dari Mbak Wahyu tadi, memberikan kompetensi terkait dengan cyber, dengan teknologi. Wong sekarang pun masih banyak pondok pesantren yang melarang bawa handphone ke pesantren gitu. Nah, makanya langkah pertama bagi saya adalah mindset itu tadi. Kalau toh paradigma yang dibangun adalah untuk menambah pundi-pundi rupiah dolar, maka semuanya akan melek di situ kan di situ. Tapi kalau orang pesantren, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang hanya untuk ya sekedar berdakwah, pengabdian kepada masyarakat, ya tentunya mereka akan menolak juga hal itu. Maka dua kutub itu selalu ada di pesantren di situ. Makanya kata Mas Jalil di atas tadi, ya dengan munculnya undang-undang pesantren ini ya Pak Waryono sudah merangkul para kiai di situ kan gitu. Wah, sudah saya rangkul semua tuh Kiai. Nah, representasi itu. Dan ada beberapa kiai yang nggak mau dirangkul oleh Pak Waryono. Oh, nanti malah aku dikendalikan di situ. Nah, ada seperti itu. Nah, itulah PR kita bersama adalah salah satunya yang riset saya ya mindset itu tadi, mau nggak maju. Sustainabilitas itu loh, keberlanjutan. Di pesisir utara itu, dari ujung Pak Waryono itu, Cirebon itu, sampai ke Sarang, ke tempatnya Mbah Mun di situ. Itu berapa pondok pesantren loh Pak Waryono yang dalam tanda petik gulung tikar. Tuh. Jadi ini apalagi mau diangkat untuk menjadi online di situ. Nah, berarti apa syaratnya? Ya infrastrukturnya dong. Jangan-jangan jaringan pun tidak ada di situ. Nah, berarti Pak Direktur nanti kerjasama dengan Kemeninfo lagi. Nah, itu banyak sekali. Saya sepakat adanya kolaborasi sinergitas di antara santri, akademisi, pemerintah. Itu loh, Pak Hoirul. Ya. Matur suwun Kang Aris atas tambahannya. Betul. Titik poinnya kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, kita tidak bisa memainkan peran sendiri, tapi di era yang besar, di era yang mendunia saat ini, ya 3 hal itu yang perlu kita lakukan, yakni praktisi, akademisi, dan tentu pemerintah. Ketiga elemen ini perlu bersinergi. Agar apa? Agar bisa berkolaborasi untuk pesantren Gemilang. Selanjutnya untuk Pak Direktur, ini ada pertanyaan yang menarik Pak Direktur. Terkait BLK, terus BLK pesantren, UMKM pesantren, dan ini ada tambahan sedikit. Bagaimana pengelolaan santri difabel Pak Direktur? Mungkin bisa sedikit gambaran Pak Direktur. Oke, terima kasih. Yang pertama harus dipahami kita bersama ya. Ini terutama terkait dengan adanya undang-undang pesantren, memang kemudian saya sudah paham ya. Sejak awal tidak semua kiai itu kan respon ya dengan undang-undang pesantren. Karena tadi yang bahasanya Pak Aris, pesantren tidak ingin diintervensi, disetir gitu ya. Nah, tapi juga saya paham betul bahwa memang pemerintah juga sadar bahwa pesantren itu semuanya otoritas kiai. Sehingga meskipun ada diniyah formal, mu'adalah, mahan ali, kurikulumnya itu semuanya pesantren. Kami hanya mengatur dan mendata dalam konteks administrasi. Dan ini pemerintah sudah firm ya, itu tidak akan intervensi. Gitu. Yang penting, visi misi utama pesantren itu adalah membuat learning society, masyarakat pembelajar dengan model Islam wasatiyah. Jadi Islam jalan tengah gitu ya, Islam moderat itu aja. Nah, kemudian yang kedua, pesantren mau dijadikan apa? Ini ya tergantung kiai semuanya. Kalau misalnya ingin dijadikan pesantren entrepreneur, ya kami akan coba fasilitasi entrepreneur apa. Kalau misalnya santrinya ingin literasi IT, ini kami sudah memfasilitasi beratus-ratus santri ya untuk mendapat literasi life skill itu IT gitu ya. Itu kita kerjasama dengan Kominfo.
Nah, terus ini terkait dengan pesantren 3T ya. Untuk prioritas memang ini Mas Aris dan semuanya itu prioritas Kominfo itu baru kerjasama dengan kerjasama untuk pesantren 3T ya. Terluar gitu ya. Padahal di Jawa sendiri itu masih banyak itu yang belum punya listrik dan punya akses internet. Itu kami data betul itu. Jadi asumsinya itu orang itu kalau di Jawa selesai gitu ya. Padahal tidak gitu loh. Itu saya mendapati sendiri, bahkan mohon maaf ketika kami Zoom meeting ya di Jakarta, itu tidak semua kementerian internetnya lancar itu. Iya. Iya, Pak. Jadi iya betul. Tidak semuanya lancar. Nah, ini bagus ini sekarang ini kita lancar ini. Makanya saya singgung itu Kominfo itu. Saya bilang coba cek di lapangan seperti apa gitu. Apalagi pesantren ya. Yang infrastrukturnya itu belum ideal gitu ya. Iya, dan itu. ini Pak, boleh menyela? Boleh, ya. Iya, pesantren itu kan banyak kan berada seperti yang diungkapkan oleh Mas Aris itu. Ini sebuah tantangan juga sih, pesantren itu rata-rata banyak yang berada di daerah itu dan daerah pedesaan, dan daerah itu masih banyak di Indonesia. Saya baca itu kemarin 30.000 desa atau apa itu yang masih block spot. Ya. Yang masih blank spot. Iya. Dan itu luar biasa sekali tantangan. Dan kemudian kita juga memang negara kita internet itu masih sesuatu yang sangat mahal sekali bagi pesantren. Ya. Apalagi kalangan ini. Makanya yang menikmati online pesantren itu kebanyakan kaum urban yang mereka kelas menengah ke atas. Untuk live streaming gini aja saya membayangkan kalau di Indonesia bagi pesantren sangat berat sekali, apalagi santri gitu. Iya. Betul, Mbak. Iya. Betul. Makanya ini untuk PJJ. Ya, untuk PJJ itu pemerintah di Kemendikbud saja 7,7 triliun, Mbak. Oh, iya. Itu luar biasa, anggaran yang sangat besar ya. Itu pun untuk di daerah itu belum semuanya tersentuh ya. Iya. Itu masih harus guru datang ke rumahnya orang tua, murid gitu ya. Itu karena memang tidak bisa gitu loh. Ini memang negara kita juga betul-betul luas ya. Ya, luas, belum semuanya terkoneksi dengan internet, bahkan dengan listrik gitu ya. Dan memang saya baru punya data itu terkait dengan pesantren di daerah 3T. Yang memang akses ke kota misalnya untuk mengambil BOP saja, itu harus 5-6 jam gitu loh. Bahkan mereka ada yang nginep gitu kan, nginep untuk dapat ngambil uang 10 juta loh Mbak. Ini luar biasa kan. Nah, makanya ini terima kasih nih kepedulian kita semua ya untuk bagaimana pertama sih kami mapping dulu ya yang tadi disampaikan Mas Aris itu. Saya sudah declare Mbak untuk kategori pesantren tempo dulu modern tradisional itu sudah nggak relevan itu. Sekarang tuh ada kategori-kategori baru ya kita buat untuk pesantren. Misalnya saya terkait dengan akses terhadap bantuan ya, itu kami bagi 3 pesantren tuh. Satu pesantren yang punya akses, informasi tidak punya akses, dan ada pesantren yang tidak punya akses dan tidak punya informasi gitu. Nah, ini yang banyak nomor 3. Nah, termasuk di kampung saya di Cirebon itu nggak punya informasi, nggak punya akses. Nggak punya akses. Makanya nggak pernah dapat bantuan gitu. Iya. Internet susah gitu ya Pak Dir. Oke, itu yang pertama. Oh susah itu, tapi produknya seperti ini loh, hebat kan? Siap Pak Dir. Iya. Oke, terus yang kedua terkait dengan UMKM ya. Ini informasi saja untuk kalangan pesantren. Alhamdulillah kami sekali lagi berkolaborasi ya dengan kementerian lembaga lain. Salah satunya melalui Menko Perekonomian. Ini memang sedang concern dengan keuangan inklusi dan syariah. Maka kemudian yang dikembangkan adalah UMKM yang berbasis syariah gitu. Ini sudah berjalan di 4 tempat ya, di 4 tempat. Dan nanti ini kalau pesantren yang tadi bertanya, nanti bisa saya hubungkan dengan Inkopontren. Gitu. Untuk bagaimana sampai membuat koperasi pesantren UMKM di pesantren gitu ya. Itu nanti bisa saya hubungkan itu. Nanti mohon Puspa mencatat itu ya.
Kemudian juga dengan ini BLK ya, BLK alhamdulillah belum ideal ya karena pesantren itu 31.000 lebih yang baru punya BLK itu baru 1.000. Itu pun kalau dipetakan itu ada yang BLK yang sudah jalan, ada yang belum gitu ya. Ada yang sekedar punya bangunan gitu. Nah, ini juga kenapa tidak jalan karena biasanya pesantren itu hanya mengakses saja BLK itu tapi tidak berpikir ini kelanjutannya untuk apa gitu. Padahal BLK itu macam-macam, ada BLK bahasa, ada BLK konveksi gitu ya, ada BLK industri gitu. Ini makanya saya juga berkomunikasi dengan Kementerian Industri misalnya untuk bagaimana mengembangkan industri di pesantren. Kemudian yang ketiga mengenai difabel ya, ini kami juga sudah mewacanakan ya, bukan hanya difabel tapi juga pesantren tanggap bencana. Ini termasuk juga pesantren ramah anak. Ini beberapa tema atau isu yang insya Allah di 2021 itu akan diimplementasikan ini terkait dengan ini. Jadi sudah ada apa ini? Ruangannya itu sudah ada. Maksudnya ruang RKKL-nya ya. Nah, ini yang penting kan di situ. Nah, kalau di situ sudah ada tuh gampang gitu. Itu yang di kami kemarin berkunjung di pesantren ramah difabel. Jadi sudah dibuat bagaimana ramah difabel seperti Jogja gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ini seperti tadi saya sampaikan juga harus cepat bergerak, mencoba komunikasi dengan pertama RMI ya, atau seperti lembaganya Gus Zaim gitu. Kira-kira kita bersinergi di mana gitu. Jadi pemerintah, akademisi, kemudian apa tadi? Praktisi itu ya. Itu kalau bisa kolaborasi itu luar biasa itu. Saya sudah sejak lama menerima itu dari. Halo Pak Dir, mohon izin terputus Pak Dir. Halo Pak Dir. Wah ini jaringan ini. Baru aja diomongin ya. Iya. Iya memang itu luar biasa ya masalah jaringan ini. Iya. Wah terputus nampaknya Pak Dir. Nah masuk lagi itu. Halo Pak Dir. Pak Dir. Baru masuk ini. Halo Pak Dir. Ya baik Bapak Ibu sambil menunggu Pak Direktur. Betul ya memang. Ya. Ini malah ngebel saya Pak Dir. Halo gimana Pak? Sebentar. Oh kayaknya memang sinyal nih juga nggak nyambung. Tutut terus. Oh. Oke. Ya. Belum kerja sama. Baik Bapak Ibu, memang ya seperti yang disampaikan Pak Dir, beberapa hari lalu juga Pak Dir menyampaikan di forum yang lain itu bahwa ada semacam sinergi pengembangan life skill dan pendidikan vokasi. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Wahyu Ilahi itu, bagaimana santri dibekali IT, itu santri dibekali entrepreneur, itu sudah masuk dalam draft atau dalam rancangan Pak Dir dalam rangka pengembangan life skill. Jadi santri-santri ini diberikan keterampilan khusus gitu, sehingga nanti ketika lulus si santri ini memiliki keterampilan pada bidangnya. Makanya tadi kata Pak Dir itu santri mau dicetak seperti apapun bisa gitu, tergantung yang mengelola atau tergantung pengasuhnya. Iya. Pak Said, bagaimana Pak Said dengan Pak Dir? Apakah masih nyambung atau tidak? Halo Pak Said. Hilang juga Pak Said. Pak Said juga hilang. Iya. Pak, saya bisa nambahin pengalaman riset saya mungkin ke depannya bisa. Tahun 2015 itu saya riset tentang masjid-masjid di Belanda. Di Belanda itu ada sekitar 450 masjid.
Dan masjid itu sepertinya bentuknya kayak pesantren, atas buat masjid dan bawah itu untuk pendidikan masjid. Dan saya tertarik sekali di Amsterdam, ada masjid kecil, 2015, dan kemudian di bawahnya itu ada untuk pendidikan anak-anak, pendidikan membaca Al-Quran, pendidikan agama untuk anak-anak. Dan di situ ternyata mereka sudah punya aplikasi untuk pengajaran dan aplikasi untuk masjid itu, namanya Al-Yakin. Aplikasinya lengkap sekali dan luar biasa sekali. Ya, mungkin itu bisa masuk. Kita mungkin kapan bisa seperti itu gitu ya, masukkan aja. Dan itu tahun 2015. Dan itu masjid itu termasuk adalah masjid Salafi. Iya, mereka sudah punya dan mereka sudah canggih ternyata 2015 itu. Setiap masjid bukan hampir sih, masjid-masjid itu rata-rata punya aplikasi seperti itu. Dan ketika saya tidak menjudut, dan ketika saya masuk ke Masjid Indonesia yang di sini, mereka baru menata masjidnya secara fisik, secara virtual mereka belum gitu komunitasnya. Jadi ada ketinggalan yang kita memang sangat tertinggal startnya. Tapi saya yakin 10 ke depan kita yang mayoritas ini pasti bisa menguasai dunia cyber ini. Amin. Dan di sini saya tidak membedakan, saya belum mengkategorikan secara itu bangunan tentang pesantren tadi sih sebenarnya seperti yang dibicarakan Mas Ar, pesantren virtual atau tidak. Saya baca komen di sini apakah tahun antara rentang 2000 sampai 2015 itu masuk kategori pesantren virtual atau enggak. Saya bilang itu masuk karena di situ dia sudah mengklaim dirinya sebagai virtual pesantren. Dan kemudian 3 tahun kemudian Agim udah masuk dengan MQ-nya, dengan pesantren Darut Tauhid-nya. Dan itu Agim itu semua platform punya saat itu. Itu yang saya perhatikan maju sekali. Sementara 2014-15 itu pesantren NU baru masuk ke dunia cyberspace. NU yang saat itu pernah punya aplikasi netizen ya. Netizen itu yang sekarang sudah berhenti juga akhirnya. Gitu. Jadi itu, terima kasih. Ini saya hanya menjawab pertanyaan yang di kolom chat itu yang tadi. Ya. Terima kasih Mbak Wahyu. Pak Dir, apakah sudah terhubung? Ya. Halo Pak Dir, tadi sudah terhubung nampaknya. Next. Halo, Pak Dir. Nampaknya mute itu Pak Dir. Pak Dir masih mute Pak Dir. Mohon dibuka open mic. Nah, sudah masuk. Oke, makasih. Nggih, monggo Pak Dir. Ini masih di Jawa loh ya. Masih di Jawa betul. aja mati loh. Ya, itu sudah kota padahal ya Pak Dir. Sama dengan Kemeninfo. Jadi seperti ini keadaannya ya. Terima kasih. Saya mau melanjutkan tadi sampai mana ya? UMKM Pak Dir. BLK. Ya, BLK itu tadi sudah ada 1125 dengan karakter yang berbeda-beda ya. Nah ini terus terang BLK yang ada di pesantren ini belum dikelola secara baik. Sehingga belum menghasilkan gitu. Menghasilkan yang produktif ya. Apalagi mohon maaf misalnya sampai harus menghasilkan keuntungan gitu ya. Padahal ini bantuan negara kepada pesantren untuk BLK itu lumayan besar ya. Jadi pertama bangunannya itu seharga 500 juta, kemudian untuk programnya itu 500 juta. Nah ini butuh tangan-tangan terampil Puspa ini untuk bagaimana melatih sumber daya pesantren, misalnya tergantung dengan dia mengambil apa gitu ya. Kalau bahasa ya penguatan bahasanya. Jadi manajemen pengelolaan bahasa pesantren itu kayak apa gitu. Ini nih yang menurut saya
setelah diidentifikasi itu ternyata masih apa ya, sekedar ada gitu ya, kemudian tidak berkelanjutan. Itu yang menurut saya perlu intervensi kita gitu ya. Nah, di luar itu semua teman-teman sekalian, peserta para kiai ya, ini memang menurut saya kita harus menjadikan momentum Hari Santri 2020 ini sebagai kebangkitan kedua, milenium kedua pesantren ya. Saya ini sebagai negara ya, sebagai aparat pemerintah tidak bermaksud mengintervensi pesantren. Pesantren yang istiqomah di jalurnya itu tetap kita pelihara, bagian dari al-muhafadzah gitu ya, bil qadimis sholeh. Lah yang al-akhdhunya ini Mas Aris itu juga mungkin perlu dipetakan lagi itu. Yang muhafadzah itu pesantren mana saja, yang al-akhdhu itu mana saja. Nah, kemudian yang kedua, ini informasi pesantren mati itu juga baru ketahuan ketika BOP ini Mas Aris. Karena apa? Emisnya itu tidak diupdate ya. Emisnya itu tidak diupdate. Maka kemudian nomor NSPP-nya masih ada, pesantrennya sudah hilang. Nah, makanya memang bantuan ini menjadi alat evaluasi juga ternyata. Ditambah tadi ya, ada modus mendatangkan santri dari kampung, itu juga menurut saya waduh, itu kalau betul-betul terjadi dan banyak, ini iya insya Allah tidak berkah itu. Dan nampaknya terjadi itu Pak Dir. Mungkin itu tambahan saya Pak Khairul. Terima kasih. Matur suwun Pak Dir atas tambahannya. Baik Bapak dan Ibu, tanpa terasa waktu sudah menjelang waktu zuhur dan nampaknya Mbak Wahyu Ilaihi juga sudah mulai mendekati waktu subuh di sana nggih Mbak. Mungkin ada baiknya dari para narasumber menyampaikan closing statement dan nanti di akhir juga akan disampaikan closing statement oleh Pak Dir juga. Monggo dari Mas Aris dulu atau Mbak Wahyu Ilaihi dulu. Saya dulu aja, saya dulu. Oh, nggih, monggo Pak Dir. Mumpung internetnya lagi hidup. Oh, siap Pak Dir, monggo Pak Dir. Iya, jadi pesantren bagaimana tetap menjadi primadona, karena pesantren itu hari ini dan insya Allah sejak lama ya, itu menjadi lembaga yang mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Nah, bagaimana kepercayaan tinggi masyarakat ini salah satunya adalah karena pesantren menjadi penjaga moral anak bangsa. Nah, tinggal ditambah plusnya. Nah, plusnya ini adalah yang disebut dengan soft skill dan life skill gitu ya. Nah, ini yang butuh bantuan dari akademisi, dari birokrat, dari kita semua gitu ya. Untuk bagaimana menjadikan pesantren itu menjadi center of excellence gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Pak Dir atas penyampaiannya, sungguh luar biasa ya. Saya langsung live ya, mohon maaf. Nggih, monggo Pak Dir, matur suwun sangat. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selanjutnya monggo dari Mas Aris untuk menyampaikan closing statement-nya. Dari saya, pesantren sebagai khasanah Nusantara, khasanah Indonesia yang saatnya harus mendunia dan menjadi sentral bagi dunia. Dan itu harapan kita semua. Maka supaya ada keberlanjutan, kebertahanan, maka pesantren saatnya harus dikelola dengan sistem manajerial. Saya kira itu Pak Khairul. Selanjutnya monggo. Baik, dalam perspektif online pesantren online itu adalah salah satu aset yang luar biasa ke depannya. Jadi ini bisa dikembangkan dan
saya pikir merupakan aset yang luar biasa dan akan terus berkembang. Untuk itu mulailah ya sebagai salah satu aset yang luar biasa itu, walaupun ini dalam bentuk online. Itu aja. Oh, kan mati juga tuh Mbak Wahyu. Halo, Mbak Wahyu? Halo? Iya, halo. Iya. Oke, terima kasih Mbak Wahyu, Pak Aris, para tamu undangan, panitia dari Puspa, dari PWNU DIY, dari PCNU DIY, dari Pondok Pesantren Al-Qadir, serta beberapa pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kesimpulan dari diskusi hari ini bahwa pesantren memiliki peranan yang bisa dalam tanda kutip ya apa ya, kalau bahasa saya sih seksi gitu ya. Kenapa saya bilang ini? Karena pesantren memiliki peranan penting di Indonesia khususnya dan luasnya untuk dunia. Terima kasih dari saya sebagai moderator pada acara hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Mas Khairul yang sudah memandu acara diskusi kita pada siang hari ini dengan sangat apik. Baik Bapak Ibu peserta webinar dan launching Puspa, untuk semakin menambah keberkahan ilmu yang sudah kita dapatkan pada siang hari ini, akan kita tutup sesi webinar ini dengan doa bersama. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Kiai Suisyanto, Bapak Kiai Haji Suisyanto, selaku Rois, kalau saya menyebutnya adalah Rois dari Jamaah Dzikir Fikir. Kepada Pak Kiai Suisyanto kami persilahkan. Dengan punten Bapak tasih mute, masih mute Pak Suis. Pak Suis? Pak Suis? Ya. Oke. Masih mute lagi. Oke. Oke. Masih Raisan nih. Rais. Oke. Sejak pagi kita belum baca selawat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini saya akan membaca selawat maram. Ini favorit istri saya, almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Salamun ala man atadal maqam biqalbin salimin wa jiddihtiram. Fatuba liman bil kitabil karim ta'allamatul hayati waddam wa 'allamahun nasa muddatahin wa fi kulli yawmin talabid dawam wa ammala ma'nahu haitsu tada fayamalu maqtada kullah timam kadzaka ila mautihi la yazal ila qabrihi hajja khalqum kiram wa fil hasri yuda bi ghairi hisab fayadkhulu jannata rabbil anam wa fiha ridha ma'ahu khurun ain yatufu alaihi ahabbul ghulam faya rabbi nawwir bihi qalbana bazayyin mabayyit lana fil jisam binurihi asmim lana nurana wasahil bihi amruna mayudam bawasi' lana rizqana tayyiban halala wa barik khairum kisam wa balli jami'a maqasidana wa yassir lana hajja baitil haram wa hawmin bihi sakaratil mamat amisna bi khairi wa husnil khitam wa hamdan wa syukran ala kulli hal salatan salaman bi azkas salam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafika fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jaljalika kalimatin sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali afat wa takbirana biha min jamil hajat wa takbirana min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala derajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jamil khairati fil hayati wa rahmat. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hajatinya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bidulbina ma khafuka wa la rahmana. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Allahumma ja'al khaira ayyamina ya man al-radin anna wa khatim bis salihati amanata fa muslimin wa ta'fu min al-hakana bis salihati. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa aqrabaina wa ikhwanina wa jami'al muslimin muslimat wa rasulullah jami'ah ahlul fikr wa dzikr. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadzal majlisan mubarakan marhuman tardahu wa ja'alhu min ibadika sholihin. Allahumma nas'aluka khairal mas'alati wa khairat du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa haqiqna imanana wa taqabbal wa thaqil mawazina wa warfa' darajatina wa taqabbal ibadatina waghfir khati'atina wa dunubana. Allahumma inna nas'aluka fatihal khaira wa khatimahu wa awalahu wa akhirahu wa jawami'ahu hadzal amri batinan wa zahiran. Allahumma nas'aluka darajatil ula. Allahumma la tad'alna majlisana hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la taynan illa qadaitah wa la hatan min hawaijina ya wal akhirah qadaitaha. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an mubarakan wa ja'al tafarruqana hadza tafarruqan ma'suman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ngaten mugi-mugi sedaya ingkang dipun rencanaken dening Puspa diparingi lancar, berkah di dunia wal akhirah untuk kemanfaatan umat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Pak Kiai Suistianto yang sudah memimpin doa, sehingga dengan doa itu semoga memberikan luberan berkah Bapak Ibu untuk kita, amin. Untuk juga Puspa, sebagaimana doa yang tadi di awal sudah disampaikan, semoga kehadiran pusat studi ini benar-benar akan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Ibu dan dari Bapak Direktur Pontren, dan juga akan memberikan manfaat untuk siapapun yang nanti akan bersinergi dengan pusat studi ini. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Said, kami akan terbuka dengan banyak pihak, dengan semua stakeholder. Kami akan membuka diri dengan setiap stakeholder yang memang memiliki ketertarikan, memang memiliki fokus untuk mengkaji tentang pesantren, mau melakukan pengabdian tentang pesantren, dan hal-hal yang berkaitan dengan pesantren dan kependidikan. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, sedikit saya mengingatkan bagi yang belum mengisi form presensi, Bapak Ibu masih bisa melakukan pengisian form presensi, di mana linknya bisa Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu cek di dalam grup Zoom grup chat. Bapak Ibu bisa mengisi absen untuk nanti juga akan mendapatkan e-sertifikatnya. Baik, Bapak Ibu, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Direktur Pontren, Bapak Dr. Kiai Haji Waryono, yang sudah melaunching pusat studi ini, juga memberikan pemaparan keynote speech-nya. Disampaikan terima kasih juga kepada para narasumber, Gus Yaim, kemudian Mbak Wahyu, kemudian Kang Aris. Karena di santri biasanya Kang ya, bukan Mas Kang. Ya, saya di pondok biasanya memanggilnya Kang, Kakang. Gitu ya, Kang Aris, terima kasih. Nggih, Kang
Kang Khairul dari sekarang nyantrinya di CCNU ya, di Cina. Terima kasih sudah mengantarkan memoderatori acara kita. Dari ya sama-sama Angge, sami-sami. Saya belum bisa bahasa Cina, Kang. Nanti mohon diajari. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Link absen sudah ada di share kembali. Silahkan diisi. Dan barangkali nanti ada yang bisa mau berkomunikasi lebih lanjut, Bapak Ibu Sekretariat mohon disampaikan alamat email Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan ini apa ya, Mas? Pak Said mungkin boleh memberikan informasi. Untuk lebih lanjut, barangkali ada dari peserta webinar ini nanti akan menjalin komunikasi lebih intens, membuat kerjasama lebih banyak lagi. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses media sosial yang sudah ada, boleh memfollow Instagram kami, boleh melakukan add di Facebook, akun Facebook kami, namanya adalah Puspa, PUSPPA, Kedah NU, karena kami di bawah Yayasan Kebangkitan Dakwah Nusantara. Bapak Ibu bisa mengikuti atau subscribe di akun YouTube kami. Jangan lupa subscribe di akun YouTube Puspa Kedah NU, bisa dicari nanti di YouTube-nya Bapak Ibu untuk menjalin silaturahmi lebih lanjut. Mungkin itu sebagai penutup. Kita tadi sudah banyak belajar dan jangan lupa kita punya slogan bersama-sama di pesantren, namanya adalah Al-Muhafadzatu 'alal Qadimi Sholih wal Ahdu bil Jadidil Aslah. Semoga kita bisa benar-benar mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga nanti kita bersama-sama dengan pesantren, bersama-sama dengan Pusat Studi Pesantren dan Pendidikan ini bekerja sama untuk mengembangkan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Baik, akhirul kalam, saya Arima Melaka Kalamika bersama sahabat saya, Mas Kang Zain Musyrifin, selaku Master of Ceremony pada acara pada pagi hari ini, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara ini kami banyak salah kata, salah tingkah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Sampai ketemu dalam sesi-sesi diskusi episode Puspa yang selanjutnya. Jangan lupa untuk follow akun medsosnya Puspa, subscribe akun channelnya Puspa karena kita akan terus untuk melakukan update-update informasi berkaitan dengan dunia kepesantrenan. Makasih. Tersuwun. Baik, terima kasih Mbak Wahyu. Terima kasih Mbak Wahyu. Terima kasih. Makasih semuanya, Mbak Wahyu. Ada istri saya juga itu. Ya, yang paling dahulu Mbak Jihan ya. Halo Mbak Jihan, assalamualaikum.